Kita sudah ngobrol, Iya, saling bertegur sapa dengan teman-teman kita. amin. Persekutuan Usia Indah hari ini dengan tema Kristus Pengharapanku dari Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan 8 yang dilayani oleh Pendeta Emeritus Iwan Triwahyudi. Pengiring pujian oleh Bapak Mben dan Rina. Namun sebelumnya, saya kembali akan membacakan tata tertib sebagai berikut. Yang pertama, selama acara berlangsung, semua suara nanti akan dimatikan dulu supaya suara MC dan pembicara bisa terdengar jelas. Kedua, ketika ada interaksi MC dengan peserta, peserta dipersilahkan untuk mengangkat tangan di layar video. Nanti host yang akan menghidupkan suaranya. Yang ketiga, video atau kamera agar diaktifkan pada saat sesi foto bersama. Supaya kalau kita mengambil foto, wajah kita yang cantik dan ganteng akan terlihat. Terima kasih. Selamat mengikuti persekutuan online Usia Indah. Bapak Ibu, kita akan awali dengan satu pujian yang sangat indah, yang menyatakan bahwa ada berbagai cara Tuhan yang mau menyatakan kasihnya kepada kita, bisa melalui hal-hal yang sederhana dan dekat dengan kita. Misalnya, sinar matahari di siang hari, angin yang berhembus, dan kembang yang harum semerbak, dan masih banyak lagi kalau kita mau mengingatnya ya. Mari kita nyanyikan dari PKJ 242 bait 1 dan 2. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalam-dalam seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap besertamu, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami berkumpul bersama mengikuti persekutuan Usinda online dari tempat kami masing-masing.
Kami mau memuji Tuhan dan kami juga mau disapa Tuhan melalui firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Iwan Triwahyudi. Tolong Tuhan agar kami dapat mencerna, mengerti, dan memberlakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolong kami semua yang mengambil bagian dalam persekutuan hari ini. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kami. Juga Tuhan tolong semua fasilitas yang digunakan, baik jaringan internet, perangkat audiovisual, supaya lancar dan agar semuanya dapat terselenggara dengan baik. Kami serahkan persekutuan ini dari awal hingga akhir dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kasih-Nya besar, agung dan mulia, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, Kristus pengharapanku. Itulah tema kita pada hari ini. Karena itu, di dalam suka, di dalam duka, kita mau selalu memuji Dia. Kita mau bersyukur untuk Dia yang menjadi pengharapan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Refnya kita nyanyikan sekali lagi. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Iya, hidup kita damai bersama Dia yang terus mau menyertai kita dan menjadi pengharapan kita. Mari sebelum masuk ke dalam perenungan firman Tuhan hari ini, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita nyanyikan satu lagu, Di Hatiku Ya Yesus. Kita harapkan Tuhan mau berbicara lewat firman Tuhan dan lewat renungan yang dibawakan oleh Pak Iwan sebentar lagi ini. Kita siapkan hati kita. Di hatiku ya Yesus,
Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku ini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Pak, Layuan. saudara-saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ketika pada pagi hari ini, seberapapun kami yang berhimpun dalam Perlensia Usinda GKI Samanhudi, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan telah kembali mempertemukan kami walaupun secara virtual, secara online. Namun hati kami Tuhan satukan dan bersama mengangkat doa kepada Tuhan pada pagi ini. Kami rindu untuk disapa oleh Tuhan, maka kami telah menyediakan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami bagi sapaan Tuhan, bagi pemberitaan firman. Kiranya Tuhan menolong kami, baik kami sebagai pembawa renungan, hamba-Mu maupun kami sebagai pendengar. Tuhan tuntun dalam Roh Kudus-Mu, sehingga kami diterangi hati pikiran kami, dimampukan untuk mengerti firman Tuhan, dan terlebih dari semua itu dimampukan untuk melakukan setiap kehendak dan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, di dalam nama Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, pembacaan firman Tuhan dari Wahyu 1 ayat 4 sampai 8 ada di layar ya. Kita akan sama-sama memperhatikan Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Bu Ertin, Bu Ertin ada di layar ya? Halo? Ada Pak Bacaan Arman yang Alkitab. ituin, yang operate-nya Oh, Arman. Arman. Bacaan Alkitabnya boleh dibuka di layar, nggak apa-apa. Sesuai dengan PPT. Ya, situ dikatakan dari Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan 8. Ya, oke. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di daerah Asia. Anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita
dari dosa kita oleh darahnya, dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Semua suku di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Saya mau share screen ya. Share. Nah, Arman, ini untuk suara sebentar. Bisa di ini dulu nggak? Soalnya nanti ada video. Saya Oh, belum. suara mesti dari Pak Iwan yang setel. Ya, Waktu share screen mesti dicentrang itunya, suaranya. oke, share dulu ya. Saya mulai dari sebentar ya. Saya share dulu. Share shown, oke. Share soundnya mesti dicentrang. Habis itu baru share. Nah, ditempel. Ya, oke. Ya, dah. Ya, ini udah nih. Nah, oke. Ya, temanya Bapak Ibu, Opa Oma, ini Kristus pengharapanku. Saya akan uraikan ya. Oke. Tadi sudah dibaca ya dari Wahyu. Oke, Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan 8. Nah, terkait pengharapan ini Bapak Ibu Opa Oma nih ada sebuah pertanyaan. Nah, kalau ditanya lebih takut hidup atau lebih takut mati, boleh ngasih pendapat ya. Kalau misalnya ada pertanyaan nih, lebih takut hidup atau lebih takut mati, silakan kasih tangan. Nanti Arman akan melihat untuk membuka mic-nya. Kalau mau jujur, Bapak Ibu, Papa Oma, lebih takut hidup atau lebih takut mati? Ada nggak punya pendapat? Takut hidup, Lebih takut, Hah? hidup Pak, jalanin hidup. Lebih takut hidup ya. Iya, Lebih lebih takut takut hidup. hidup. Udah Memang lansia, takut sakit, takut nggak bisa apa-apa. gitu Kalau ya. udah mati udah nggak berasa apa-apa, Pak. Gitu ya. Udah ada jaminan ya Bu Ertin ya. Iya, udah ada jaminan gitu. Justru gini, ini pertanyaan ini apa menarik ya. Kalau kita mau jujur ya, kebanyakan sih, kebanyakan ya, lebih takut mati. Nah, ini pertanyaan juga unik loh Bapak Ibu. Orang yang takut hidup pasti memilih jalan kematian. Nah, misalnya ya, orang yang putus asa, putus harapan, hidupnya berat gitu ya, kayaknya jalan buntu. Kan beberapa waktu yang lalu terjadi tuh orang yang menghabisi hidupnya ya, ada yang sekeluarga, ada yang eh, satu atau dua orang ya, tapi pernah juga satu keluarga itu karena terlilit utang ya, online ya, pinjol, lalu diteken-teken, stres. Hidup itu berat gitu ya, hidup itu berat, banyak masalah, nggak tahan, takut hidup
lalu bunuh diri dah gitu ya. Itu orang yang kehilangan harapan ya, seringkali takut hidup gitu ya. Nah, kalau takut mati ya semestinya sih orang-orang percaya sih nggak takut mati ya. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup dan mati kita itu kan ada di tangan Tuhan ya. Bahkan eh, firman Tuhan dalam surat Roma itu bahwa kasih Allah kepada kita itu tidak bisa dihalangi, tidak bisa dibatasi. Tetap Tuhan tuh sayang sama kita, mengasihi kita. Bahkan kematian sekalipun tidak bisa memisahkan kasih Allah dengan kita. Itu orang percaya. Maka ya bagi kita pasti tidak takut untuk mengalami kematian. Ya, nah itu seringkali kalau kita jujur sih tanya orang gimana takut mati kalau kalau belum begitu percaya. Tapi ada yang mengatakan ya mati itu justru sebuah pintu sebenarnya Bapak Ibu. Kematian itu pintu. Nah, kalau pintu itu kan bisa pintu keluar, bisa pintu masuk ya. Nah, jadi kalau kita mengalami kematian, ya kita mengalami ada di dalam pintu itu. Pintu keluar artinya kita keluar dari kehidupan kita, oke, keluar dari kehidupan kita. Terus kita juga masuk ya, kita masuk ke dalam kehidupan yang baru, hidup kekal. Jadi kematian itu sebenarnya pintu, pintu keluar dan pintu masuk. Ya, pintu kan fungsinya untuk keluar masuk ya, keluar dari kehidupan kita di dunia, lalu masuk ke dalam kehidupan kita yang selanjutnya. Makanya kalau di dalam iman Kristen, hidup dan mati itu tidak ada eh, apa namanya sesuatu yang ditakutkan karena hidup kita di dunia ini juga tetap dipelihara dijaga Tuhan. Walaupun sampai kita mati meninggalkan dunia ini juga kita senantiasa ada di dalam penyertaan dan uh, pimpinan Tuhan di dalam kemuliaan kekal gitu ya. Nah, saya mau concern di dalam takut hidup ini karena banyak orang yang takut hidup akhirnya kan memilih kematian dengan cara bunuh diri. Nah, oleh karena itu pentingnya sebuah pengharapan, Bapak Ibu. Orang boleh punya apa saja, kita punya harta, punya apartemen, punya rumah, punya segalanya. Kalau dia nggak punya pengharapan, ya dia putus asa. Lalu, apa? Dia mengambil jalan yang pintas. Ya, pernah kan ada orang Korea lompat dari apartemen gitu ya. Padahal kalau secara finansial ya kurang apa, dia segalanya punya ya punya perusahaan. Tapi ketika dia kehilangan pengharapan, dia memilih jalan untuk mati gitu ya karena dia takut hidup betapa hidup itu begitu keras begitu berat ya pergumulannya yang menekan daripada hidup seperti itu lebih baik mati. Nah, itu kan orang yang kehilangan apa pengharapan ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Ibrani 6 ayat 19 katakan pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ini menarik sekali ya firman Tuhan. Jadi sauh itu kan jangkar. Bapak Ibu kalau misalnya naik kapal laut yang besar, kapal pesiar ataupun kapal roro ya. Misalnya kita mau ke Sumatera atau dari Banyuwangi mau ke Bali, naik kapal ya. Nah, ketika bersandar, kapal itu melempar jangkar, melempar sauh supaya tidak terombang-ambing. Gitu. Jadi dia tetap ada di posisinya. Walaupun di tengah laut misalnya kapal-kapal besar itu istirahat atau berhenti itu harus lempar jangkar, lempar sauh supaya tidak terombang-ambing. Jadi kalau dikaitkan dengan iman Kristen, pengharapan itu adalah sauh artinya jangkar yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Jiwa kita itu kan orang-orang ya terguncang itu
adalah jiwanya loh Bapak Ibu. Maka ada kan orang yang sakit jiwa ya, sakit jiwa. Terus jiwa-jiwa itu juga yang diselamatkan Tuhan Yesus kan gitu. Mencari jiwa gitu kan, jiwa-jiwa yang diselamatkan itu menyangkut hidup dan mati, menyangkut surga dan neraka jiwa ini. Jadi kalau jiwa itu banyak orang tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, penuh dengan khawatir, ya, penuh dengan ketakutan. Itu kan ada kesehatan mental terganggu, itu jiwanya terganggu. Gitu. Orang yang depresi, nggak bertahan dengan depresi, ya, bisa ke rumah sakit jiwa. Gitu ya. Jadi jiwa itu sesuatu yang penting dalam hidup kita, dan ketika jiwa kita itu nggak tenang, takut, cemas, gitu ya, pikirannya enggak gitu ya, nggak aman hidup kita, nggak damai hidup kita, nggak akan damai. Maka perlu pengharapan. Orang yang kehilangan jiwa, orang yang putus asa karena kehilangan pengharapan gitu. Orang yang nggak punya apa-apa, tapi kalau dia punya pengharapan, dia tetap bisa bertahan. Bapak Ibu ingat waktu peristiwa Holocaust di Jerman, orang-orang Yahudi dibunuh, masukin ke tungku lah, dimasukin ke apa, kasih gas lah, dibunuh lah. Dulu ya orang Yahudi ratusan ribu, mungkin jutaan ya. Ada orang yang tetap bertahan di kamp apa namanya, kamp, bukan kamp pengungsian, tapi kamp di mana mereka diperlakukan seperti bukan manusia gitu, oleh orang-orang Jerman gitu kan, karena ras Yahudi. Yang lain pada mati karena sudah tidak ada harapan, mereka banyak kan meninggal. Tapi ada orang yang kemudian sampai tahun berapa itu setelah peristiwa Perang Dunia Kedua itu selesai, Perang Dunia 1 dan 2 itu selesai, dia tetap hidup di kamp apa namanya, penyiksaan itu. Lalu ditanya, ada dia tulis buku ya. Dia bilang, apa yang membuat kamu bisa bertahan hidup sementara yang lain pada meninggal? Karena saya tetap punya pengharapan gitu. Saya tuh berharap, saya punya pengharapan bahwa ini akan selesai dan saya akan keluar dari kamp ini. Saya akan kembali dengan keluarga saya dan seterusnya. Dan betul, pengharapan itu yang begitu kuat, akhirnya dia tidak tumbang ya, walaupun yang lainnya udah pada putus asa, pada meninggal, dia tetap bertahan. Gitu. Walaupun penderitaannya sama di kamp yang sama kan begitu. Jadi firman Tuhan itu benar banget. Penting Ibu, Bapak, Oma, hidup dalam pengharapan itu penting. Karena itu sau. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Nah, kalau dibilang pengharapan itu sau yang kuat dan aman, ya, Bapak Ibu, setelah peristiwa 98 kan semua kompleks rumah dibenteng kan, dipagar. Intinya apa? Pengen aman gitu kan. Manusia itu nomor satu itu kebutuhannya itu untuk aman. Kita cari rumah nomor satu apa? Aman. Dari kondisinya gimana, situasi lingkungan. Banjir aman nggak banjirnya? Apa banjir apa? Itu manusia secara natur, secara alam itu pengen hidupnya itu aman gitu ya. Jadi aman itu suatu kebutuhan, karena itu kalau orang yang nggak aman, jiwanya juga terganggu, terguncang gitu ya. Maka pengharapan itu selalu yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Lalu apa yang membuat kita tetap ada dalam selalu yang kuat? Karena hidup kita itu kan berlandaskan pada Yesus Kristus dan janji-janjinya. Coba apa sih yang menjadi kekuatan orang Kristen? Orang Kristen itu 2000 tahun lebih loh di bumi ini, dan dibunuh, gereja dibakar, ya, disiksa orang Kristen itu kan, tapi sampai hari ini tetap ada orang Kristen itu. Karena mereka punya landasan yang kuat, yang kokoh, ya, seperti bangunan itu bisa kokoh, bisa kuat kan, karena kuat landasannya. Landasannya siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan juga janji-janjinya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan sertai itu iya. Bukan kayak manusia kalau bilang iya, di belakangnya enggak. Gitu. Nah itu kita bisa punya pengharapan itu sebagai saw yang kuat dan aman buat jiwa kita itu ketika hidup kita berlandaskan pada Yesus Kristus dan juga janji-janjinya. Nih, Opa Oma, Ibu harus dipegang ini ya. Kita harus
pegang janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Yang kedua, membuat kita tetap berpijak dan aman di tengah musim dan badai kehidupan yang tidak menentu, sulit dan kadang menyakitkan. Nah, Bapak Ibu Oma, hidup manusia itu ada musimnya. Oke. Kalau kita di Indonesia ada musim panas, musim hujan. Di negara lain ada 4 musim gitu ya. Tapi kita punya 4 musim. Hidup kita juga punya musim nih, Bapak Ibu Bapak Oma. Musim ketika kita sehat, ketika kita baik-baik saja, ketika uang cukup. Tapi pernah kita juga mengalami musim ketika kita susah, meyucien, nggak punya uang. Nah, orang Batak bilang dang hado hepeng, nggak punya duit. Itu kan pusing hidup kita. Ketika kita mengalami kesulitan ekonomi, mengalami pergumulan berat, itu musim juga dalam hidup kita. Nggak selalu baik-baik aja. Jadi pasang surut hidup kita itu terjadi loh Bapak Ibu. Selama hidup, coba Bapak Ibu udah berapa tahun usianya? Kan selama sampai kita usia sekarang kan nggak baik-baik aja. Kita mengalami berbagai musim kehidupan. Ya. Nah juga badai di dunia ini kan sebenarnya tempat yang tidak aman ya dunia ini. Karena dunia ini jahat, dunia ini banyak cobaan, banyak godaan, gitu. Dan banyak badai kehidupan. Badai kehidupan itu badai dalam arti yang menjatuhkan hidup kita, yang memporak-perandakan hidup kita. Ya. Bukan ya badai dalam arti beneran ya, tapi badai dalam arti kiasan memporak-perandakan hidup kita. Tidak menentu. Kadang hidup kita baik-baik saja, kok tiba-tiba sakit gitu ya. Nanti saya doa pagi ketemu sama oma-oma, aduh, kenapa saya nggak nyangka saya bisa sakit. Belum nggak pernah kepikir kalau saya bisa sakit. Ya, hidup itu seperti itu. Ya. Kadang kita mengalami kesulitan, betul? Kita pernah terpuruk, kita pernah sulit hidup ini. Dan kadang kita pernah mengalami pengalaman yang menyakitkan. Orang yang harusnya melindungi, orang yang harusnya baik sama kita, menyia-nyiakan. Ngomongnya yang harusnya membuat kita tenang, melukai. Nah, itu hidup. Di tengah semuanya itu kita akan tetap aman ketika kita hidup dalam pengharapan kepada Yesus Kristus dan janji-janjinya. Gitu, ya. Jadi kalau kita merasa sahurnya kuat dan aman itu ya karena kita tetap berpijak di tengah berbagai pergumulan hidup. Berpijak kepada siapa? Pada Tuhan Yesus. Maka tema kita Kristus pengharapanku. Terus yang ketiga, nah pengharapan tadi saya sudah sampaikan seperti jangkar ya, yang mengamankan diri kita kapal itu. Kalau misalnya bersandar di tengah laut yang ombaknya gede, dia tetap di tempatnya, walaupun terombang-ambing tetap di tempatnya. Kan ada jangkar ke bawah itu yang beratnya minta ampun gitu ya. Oh, dipasang dia tidak terombang-ambing. Nah, supaya kita juga terpancang kuat dan tidak terbawa oleh arus dan gelombang apapun. Oh, Bapak Ibu, Opa, Oma, gelombang hidup itu macam-macam. Bukannya sakit, penyakit, tetapi juga godaan yang membuat kita emosi, yang membuat kita marah, yang membuat kita tidak sabar ya. Karena kita diterpa gelombang, begitu mendera hidup kita. Tapi kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, kita tetap kuat, tetap aman. Apapun gelombang itu, apapun masalah hidup kita, apapun penyakit kita. Ya. Kalau jangkar sudah ada, itu kita di atas perahu, hidup kita nggak akan terombang-ambing, ya. Ini penting. Kristus adalah pengharapanku. Nah, ada 2 dimensi nih Bapak Ibu. Ya, pengharapan saya menyebut lebih tepatnya Yesus Kristus pengharapanku. Ya, karena Yesus itu kan artinya penolong ya. Nah, jadi kalau kita lihat dimensi itu ada 2 dimensi, sekarang kita hidup di dunia dan juga dimensi ketika kita tidak hidup di dunia, dimensi kekal. Nah, selama kita hidup di dunia sebagai pengikut Tuhan, kita memiliki Yesus yang adalah Tuhan penolong. Yesus itu artinya tuh Tuhan penolong atau Tuhan menyelamatkan. Oke. Iwan kata orang Mandarin 10.000 ya. Kalau Budianto orang yang penuh budi kan begitu. Jadi ada arti setiap nama itu kan. Oke. Yesus itu artinya Tuhan penolong, penyelamat, juru selamat. Yesus juga disebut Immanuel. Oke. Dia disebut
Immanuel, artinya Allah beserta kita. Jadi kalau kita ada di dalam Yesus, kita akan ditolong oleh Tuhan Yesus bukan hanya di dunia tapi juga di surga. Dia juga akan beserta dengan kita karena dia Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan Kristus adalah yang diurapi, Mesias, ya. Jadi Yesus adalah yang diurapi, dia adalah imam, raja, dan juga dia adalah nabi. Jadi dalam hidup Tuhan Yesus itu komplit, ya. Bagaimana dia firman yang menjadi manusia, bagaimana dia yang mengorbankan tubuhnya sendiri sehingga kita terhapus dari dosa, bagaimana dia adalah raja di atas segala raja. Jadi kalau kita percaya sama Yesus, maka kita terus hidup di dalam pengharapan. Nah, ini yang menarik loh Bapak Ibu Oma ya, bahwa kita punya Tuhan itu gembala yang baik. Ya. Nah, gembala itu kan kenal sama domba-dombanya, lalu menjaga, melindungi, ya, menuntun. Kalau dombanya itu tersesat, menyimpang jalannya, diarahin lagi supaya tetap di jalan yang benar gitu ya. Jadi Tuhan itu begitu sayang sama kita. Ya, karena dia gembala yang baik, dan kalau Bapak Ibu Opa Oma memahami yang namanya domba di padang gurun sana ya di Palestina itu sebagai hewan yang tidak berdaya. Hewan domba itu paling paling tidak berdaya, nggak bisa apa-apa dan bukan apa-apa. Diterkam binatang buas diem aja, dicuri orang dia diem aja gitu ya. Mau makan nggak tahu tempatnya, rumputnya di mana. Karena sana padang gurun kebanyakan kan rumput-rumput atau oase kan sedikit, ya harus dituntun oleh gembala itu belasan kilometer. Gembala yang baik, kasih makan, kasih minum, kasih istirahat, itulah yang membuat dia itulah pengharapan kita. Jadi kalau kita punya masalah, punya pergumulan, punya hal yang menekan kita, jangan lalu putus asa, lalu kemudian takut hidup. Karena kita punya Tuhan Yesus, gembala yang baik, pengharapan kita. Sinyal GPS hidup ini kadang capek, Bapak Ibu, ya, tapi ketika kita capek menjalani hidup, disitulah kita tetap diingatkan kita punya Yesus, pengharapan kita, dan kita nggak boleh putus asa. Lalu berikutnya, nah, yang kedua itu dimensi kekal. Dimensi kekal itu menyangkut bukan hanya di dunia, tapi di sono. Suatu saat kita akan ke sono. Ya. Di mana Yesus apa? Memberikan nyawa, memberikan kepada kita hidup kekal. Hidup kekal itu hanya milik Tuhan. Tadi doa pagi saya uraikan. Hidup kekal itu milik Tuhan. Tapi milik Tuhan yang namanya kekal itu juga menjadi kita. Makanya Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu hanya Tuhan. Yang lain nggak ada yang kekal. Coba apa? Kita punya umur nggak kekal, suatu saat meninggal. Kita punya kesehatan nggak kekal, sehat terus, suatu saat sakit. Ya, nggak ada yang kekal. Kita punya barang suatu saat rusak. Yang kekal itu hanya Tuhan. Tapi bayangkan Bapak Ibu Bapak Oma, yang kekal itu milik Tuhan dikasih ke kita. Tuhan berikan semuanya buat kita. Maka kita hidup dalam pengharapan. Nah coba bayangin, kalau Tuhan sudah kasih nyawanya sendiri buat kita paling ngasih ke orang yang nggak ada orang mau ngasih nyawa. Berapa? Kasih duit berapa ratus juta, oke. Tapi ada yang mau ngasih nyawa? Nggak ada. Tapi Yesus memberikan semuanya itu. Nah kalau Yesus yang seperti itu, kemudian kita kehilangan harapan dan takut hidup, ya sungguh alangkah Bapak Ibu Bapak. Kita harus ingat Yesus, harapanku itu adalah ketika dia memberikan segalanya buat kita. Nah kalau tadi dalam pembacaan Wahyu ya, ayat 5b, dia melepaskan, lumen dalam bahasa Yunani. Melepaskan itu menebus dosa kita. Ya. Yang harusnya kita itu dihukum oleh karena pelanggaran dan dosa kita. Tapi dilepaskan, kayak orang di penjara nih, dibebasin. Gitu. Kita di penjara oleh dosa, dibebasin, kita lepas dari dosa. Ya, Tuhan itu menebus dosa kita dengan luar biasa. Kemudian dikatakan dalam bacaan kita tadi, Wahyu 1 ya, ayat 5 sampai 7 sampai dengan 8. Yesus Kristus sebagai Raja Agung atas semua raja di bumi, di mana dia akan datang kembali dalam kemuliaan. Coba bayangin Bapak Ibu, Bapak Oma, Yesus yang kita sembah itu maha kuasa, segala raja di bumi
ini ada di dalam kuasa Dia. Langit bumi ada di dalam kuasa Dia. Nah, kalau sedemikian rupa Tuhan Yesus, masa kita tidak menggantungkan harapan kita kepada Dia? Bukan hanya di dunia loh, di surga pun ada jaminan keselamatan di dalam Dia, ada dimensi kekal. Nah, jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu Bapak Oma, ketika kita menghayati sebuah tema Yesus Kristus adalah pengharapanku. Di tengah gelombang, di tengah ombak, di tengah kesulitan hidup, kita nggak boleh kehilangan pengharapan, nggak boleh kehilangan iman, karena kita memiliki Tuhan Yesus, dan pengharapan di dalam Dia adalah jangkar yang kuat. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca nih Wahyu 21 ayat 1, dikatakan ada langit baru dan bumi yang baru. Saya selalu bilang loh Bapak Ibu, ini pengharapan Kristen tuh di sini loh Bapak. Nih, kita mau hitung-hitungan ya. Seandainya dunia ini runtuh, ya kita bilang, aduh Tuhan, saya tuh banyak masalah, saya tuh banyak sakit, saya tuh pokoknya putus asa, hidup menderita terus gitu ya. Itu belum apa-apa Bapak Ibu, Bapak Mas. Yang lebih dahsyat lagi, dunia ini runtuh, bumi ini runtuh, langit ini runtuh. Tapi kalau toh langit ini lenyap, bumi ini lenyap, Tuhan tetap bahkan dunia runtuh, langit runtuh, enggak akan takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang berkuasa itu bisa menciptakan langit dan bumi yang baru. Itu pengharapan Kristen. Ya, tidak ada akhirnya. Tetap dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, kita nyanyi, kita menyimak ada sebuah lagu. Ini lagu zamannya apa? Zaman dulu nih. Ada yang butuh. Ya, mana lagu? Oke. Ini lagunya terkenal. Suaranya masuk ya. Pengharapanku hanya Yesus saja. Yang di atas Golgota, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan.
Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Jadi setelah kita mendengarkan firman dan pujian itu ada tiga yang ingin kita sampaikan ya. Jadi Bapak Ibu Bapak kita nggak usah takut hidup ya, karena Tuhan itu raja yang berkuasa atas hidup kita. Ya, lama kita punya gembala yang baik. Oke, kita nggak takut hidup walaupun begitu banyak tekanan menimpa kita. Kita juga terus hidup dalam pengharapan, karena Dia adalah pengharapan kita. Dia akan membela kita dalam pencobaan, berkuasa atas mati dan hidup. Terus yang ketiga, hidup berfokus pada dimensi kekal. Kita susah di dunia, banyak masalah, tapi kita fokusnya ke yang kekal aja lah. Tuhan tetap akan pimpin hidup kita, apapun yang terjadi. Kalau sampai kita meninggal pun, ya kita tetap ada di dalam kasih setia dan pelukan Tuhan di tengah kehidupan di surga yang penuh dengan keindahan dan kesenangan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Ayo mau apa difoto dulu ya sekarang ya. Ayo dibuka kameranya. 3, 2, 1. Oke, makasih. Ya, terima kasih Arman. Kita udah foto bersama. Saatnya kita mau asah otak. Iya, saya mengajak Bapak Ibu, Bapak Oma untuk kita mengingat-ingat kembali beberapa hal tentang firman Tuhan. Ya, kita masuk dalam kuis. Ada 3 pertanyaan. Ya, kalau Bapak Ibu siap, angkat tangan ya. Nanti Ibu Ertin atau Arman yang akan memanggil namanya. Pertanyaannya nggak susah kok. Ya, saya akan awali dengan sebuah pengantar supaya kita lebih mudah untuk mengingat dan menjawabnya. Oke, pertanyaan yang pertama kuis kita. Aku adalah seorang yang suka melakukan banyak hal. Aku punya saudara bernama Lazarus. Yesus pernah menegur karena aku lebih suka sibuk dengan pekerjaanku daripada mendengarkan ajaran Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang ke rumahku. Pertanyaannya,
siapakah aku? Semua boleh jawab ya, Bu karena yang Kris- tahu soalnya kan saya. Bu Kristiana Wahyudi. Kristiana tuh. Oke, Ibu Kristiana. Siapa Ibu Kristiana? Arta. Oh, Marta, betul. Wah, Ibu Kristiana pasti hafal nih ya. Baik, pertanyaan kedua, Ibu Etin tolong dicatat. Nah, Bu Kristiana nggak boleh ikut lagi ya. Kita kasih kesempatan kepada teman-teman kita yang lain. Kami adalah dua perempuan yang saling menyayangi dan mengasihi. Sekalipun kami berdua tidak ada ikatan darah. Tuhan sangat mengasihi aku. Ketika aku sudah ditinggal oleh suami dan kedua anak laki-lakiku, ia, yang perempuan satunya ini, tetap mau bersamaku, merawatku, dan mengasihi aku. Siapakah kedua perempuan itu? Bu Hana. Angkat tangan siapa? Hana. Orpa Ya. dan Ruth. Siapa? Orpa dan Ruth. Kurang tepat. Bu Dece. Bu Dece? Suaranya Bu Dece belum dibuka. Siapa Bu Dece? Ibu Naomi dan Ruth. Iya betul, Ibu Naomi dan Ruth. Kalau Orpa itu menantunya ya, yang satu tinggal, Iya, dia nggak mau ikut kepada Ibu Naomi ya. Betul. Oke, satu lagi, ini pertanyaannya gampang banget nih, harusnya semua bisa nih. Ini cepet aja. Apakah firman Tuhan yang menjadi dasar dalam renungan hari ini? Bacaan firman Tuhan yang jadi dasar dalam renungan hari ini. Siapa? Ayo, apa? Ayo, angkat tangan. Ayo, ada? Saya yang jawab? Atau Pak Iwan ingat? Ayo, apa tadi yang dasar renungan kita pada hari ini? Siapa juga boleh? Ayo, angkat tangan. Wahyu 1. Bu Cengcen? Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Oh, betul. Oke, ya. Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Ya, ketiga pertanyaan sudah terjawab Ibu Ertin. Dan terima kasih untuk peran serta dari Oma Opa yang ternyata hebat-hebat dengan pengetahuan Alkitabnya. Saya kembalikan kepada Ibu Ertin selanjutnya. Ya. Atau tema kita tadi adalah Kristus pengharapanku. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi berbagai cobaan dan badai kehidupan, ingatlah Tuhan sayang pada kita. Tuhan berjanji akan melindungi kita karena Tuhanlah pemilik hidup kita. Mari kita nyanyikan PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Sorry sebentar. Oke. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak serta
Iwan. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kembali meneguhkan kami. Betapa kami memiliki Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun, bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, bahkan dalam lembah bayang-bayang kematian sekalipun. Bahwa baik hidup maupun mati kami ada di dalam tangan Tuhan yang berkuasa atas semua yang ada di bumi, di langit. Tuhan Yesus yang akan datang dalam kemuliaan kekal, yang akan menjemput setiap kami untuk berada di surga yang indah dan senang. Oleh karena itu, biarlah Tuhan tolong kami untuk kami terus hidup dalam pengharapan, untuk kami tetap kuat di tengah berbagai gelombang hidup, sakit penyakit, godaan, cobaan, dan apapun di dunia yang jahat ini dan kejam ini. Kami tidak kehilangan harapan karena kami memiliki Tuhan Yesus Kristus, pengharapan kami dalam seluruh kehidupan kami di sini maupun kelak di dalam kemuliaan kekal. Pada saat ini kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, belum sembuh, untuk Ibu Syuli, Ibu Siane, Ibu Frida Winata, Pak Johan Yahya, Pak Felix dan Ibu Diana, juga Pak Lukman, dan keluarga Pak Kerli. Tuhan, kiranya Tuhan menolong untuk mereka tetap dalam keadaan baik, dan oleh karena itu kesehatan juga Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Dan kami pun teringat pada Ibu Oknyo, Ibu Hendy Markus, Pak Odang, Pak Legawa, Bapak Lainnya, di mana mereka semua juga dalam kondisi tubuh yang lemah, dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami ini untuk dipulihkan dalam kuasa dan berkat Tuhan. Setiap keluarga yang mendampingi, Tuhan berikan kasih yang dari surga, kesabaran yang dari Engkau sendiri, sehingga mereka dapat mendampingi saudara-saudara kami yang sedang sakit ini dan menjadi kepanjangan tangan kasih setia Tuhan. Tuhan pakai mereka semua, keluarga ini, sebagai alat cinta kasih Tuhan kepada saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, baik yang kondisi lemah maupun yang sakit menahun dan usia lanjut. Biarlah Tuhan Kau tetap menopang, memberkati kehidupan mereka semua. Kami juga berdoa bagi keluarga Opa Oma yang mengalami kesulitan ekonomi, mengalami pergumulan dalam hidup, dalam keluarga, dan juga di dalam usaha. Biarlah kiranya Tuhan tolong, sehingga keluarga dari Opa Oma tetap ada dalam berkat Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami pun teringat untuk pilkada serentak yang berlangsung di seluruh Indonesia tanggal 27 November. Tuhan berkati, biarlah semuanya berjalan dengan aman, dengan baik, dan demokrasi sungguh-sungguh boleh diwujudkan. Tuhan juga pimpin para orang-orang yang punya tanggung jawab dan wewenang mengamankan negara ini. Biarlah Tuhan tolong mereka juga berhikmat, hati yang takut akan Tuhan dari presiden sampai jajaran terbawah. Biarlah negara ini pun ada dalam kendali Tuhan dan semuanya berjalan dengan damai sejahtera yang ingin Tuhan nyatakan. Terima kasih. Ada banyak doa yang belum kami ucapkan, tapi Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hati kami yang paling dalam. Maka biarlah Tuhan mendengar setiap seruan doa kami, dan Tuhan terus menopang, memberkati kami semua. Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima Amin.
Pengurus Komisi Usinda mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Iwan yang sudah membawakan firman Tuhan dengan begitu jelas dan menguatkan iman kita. Terima kasih Pak Iwan. Juga terima kasih kepada Bapak Emben dan Rina yang sudah membantu mengiringi nyanyian dan pujian. Juga terima kasih kepada Saudara Arman, Ibu Titi, pengurus dan Pokja Usinda. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti persekutuan Usinda online hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ada beberapa pengumuman itu sebagai berikut. Yang pertama, persekutuan Usinda onsite itu Selasa 3 Desember jam 10 pagi dengan tema Berjaga-jagalah dari Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Dibawakan oleh Pendeta Emeritus Iwan Triwahyudi. Yang kedua, juga ada persekutuan Usinda onsite pada Selasa 10 Desember 2024 jam 10 dengan tema Persembahanku dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Dibawakan oleh Pendeta Frida Situmorang. Yang ketiga itu libur Natal dan Tahun Baru. Jadi mulai 15 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025. Itu libur. Persekutuan Usinda onsite yang di tahun 25 dimulai pada Selasa 7 Januari 2025. Terima kasih. Sampai jumpa pula. Terima kasih semuanya, Bu Ertin dan semuanya teman-teman. Thank you. Terima kasih Bu Ertin, Om Ben, Pak Iwan, Bu Terima Rina, kasih Pak Iwan. Arman, Terima kasih semuanya. semua Ibu. Tetap sehat-sehat ya. Bye. Bye-bye. Terima kasih. Bye. Bye. Bye.